Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat firman Tuhan ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya kita tahu dan kita mengenal lewat kebenaran firman Tuhan ini siapakah pribadi Abraham itu. Yang selalu diperdengarkan kepada kita mungkin waktu masih sekolah, selalu disebut Abraham, bapak orang yang percaya. Tapi kali ini kita belajar bahwa Abraham adalah pribadi yang senang membangun mezbah. Senang membangun mezbah, menjadikan mezbah itu menjadi kesukaan atas hidupnya, bukan karena paksaan, tapi menjadi seperti gaya hidup dari Abraham. Abraham itu senantiasa membangun mezbah. Kemanapun Abraham pergi, selalu yang dia utamakan membangun mezbah terlebih dahulu. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Sebelum kita melakukan hal apapun, mengerjakan apapun, pergi ke tempat manapun, mulai dengan membangun mezbah. Amin. Apakah kita sedang bepergian? Mulai dengan membangun mezbah. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita. 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Nah, kita bisa melihat bahwa Abraham itulah pribadi yang senang membangun mezbah. Yang pertama, Abraham itu membangun mezbah di Sikem. Sikem artinya bahu. Abraham membangun mezbah di Hebron. Arti Hebron itu damai sejahtera. Abraham membangun mezbah di Gunung Moria. Nah, ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca ini adalah di mana Abraham sedang membangun mezbah di Gunung Moria. Nah, korban kali ini yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan, sesuatu korban yang langka, korban yang belum pernah dikorbankan oleh siapapun sebelum dan sesudah Abraham. Biasanya korban itulah berupa binatang. Apakah itu merpati, apakah itu kambing, domba, lembu. Tetapi kali ini Abraham mempersembahkan korban, justru anak tunggalnya satu-satunya. Itu bukan keinginan Abraham, tetapi itu adalah permintaan Tuhan sendiri. Walaupun sekilas Abraham bisa berpikir begini, masakan Tuhan mau persembahan manusia?
Seolah-olah kalau kita berpikir sekilas, seperti samanya Tuhan dengan Baal. Karena Baal korbannya adalah manusia. Saya yakin Abraham pasti akan terpikir ke sana. Tetapi Abraham taat saja apa kata Tuhan. Dan dari khotbah sesi yang kedua, salah satu berkat membangun mezbah, berkat rohani yang di dalamnya selalu kita ditempa untuk selalu taat. Ini kita melihat bahwa mezbah yang dibangun oleh Abraham ini yang di atasnya korban, yaitu anaknya sendiri. Nah, kita akan belajar seperti apa pribadi yang membangun mezbah itu. Kita belajar dari pribadi Abraham. Yang pertama, Abraham selalu memberikan yang terbaik yang ada padanya. Jadi pribadi yang membangun mezbah itu, kita bisa melihat pribadinya, benarkah dia membangun mezbah, hidup dalam mezbah Tuhan? Tandanya seperti Abraham, ditandai dengan selalu memberi yang terbaik. Memberi yang baik saja sudah mantap. Tapi Abraham bukan memberi yang baik saja, tapi yang terbaik. Dari manakah kita tahu bahwa Abraham selalu memberi yang terbaik? Yang pertama, yang terbaik dalam diri Abraham, dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dari mana kita tahu Abraham memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan? Ditandai dari Kejadian 12. Pada waktu Tuhan berfirman, Abraham, keluarlah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba, seandainya kita Abraham, di negeri di mana Abraham sedang tinggal itu Ur Kasdim, adalah negeri kelahiran Abraham, di mana Abraham dibesarkan, di mana di sana adalah ada tanah warisan, tanah yang subur, tanah diberkatinya Abraham. Tapi tiba-tiba ada suara Tuhan, keluarlah, pergilah. Dan Tuhan tidak memberitahu ke negeri mana Abraham pergi. Kalaulah dikasih tahu Tuhan negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan itu adalah negeri yang lebih baik, lebih subur, lebih menjanjikan, lebih makmur dari negeri kelahirannya, mungkin Abraham itu gampang berkata, oh ini ke arah yang lebih baik. Nah, biasanya orang kalau pindah daerah, pindah kota karena ke daerah yang lebih baik. Di sini sudah tidak bisa makan lagi. Kalau kita bertahan di sini bisa mati. Marilah kita pergi kemana ada kehidupan. Itu biasanya terjadinya perpindahan satu daerah ke daerah lain, dari kota ke kota lain. Karena hidup sudah semakin susah. Tetapi kali ini Tuhan tidak memberitahu seperti apa negeri yang akan dituju oleh Abraham. Kalau Abraham tidak mempersembahkan hidupnya, pertaruhannya, nyawanya, kehidupannya, masa depannya, keluarganya. Tetapi Abraham mempersembahkan hidupnya. Mau jadi apapun nanti, suka-sukanya Tuhanlah di situ. Jadi sangat cocok Abraham ini nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Cocoklah Abraham. Kalau kita mungkin masih tanda tanya besar. Ya, apakah suka-sukanya kita? Kita nyanyi suka-sukamu Tuhan sambil bergoyang kan?
Tapi faktanya, kenyataannya, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Nah, makanya Tuhan bingung. Kau nyanyi suka-sukaku, ku bikin sukaku, kau nggak terima. Nyatanya suka-sukamu juga. Mau nabi juga kau kawan, katanya Tuhan. Kau pikir tertarik saya suara 3, suara 9 lagumu itu? Lebih baik suara fals, suara fils, asal betul. Ya, cuka-cukamu Tuhan, mau kayak gitu pun itu, yang penting hatimu. Mantaplah itu, kata Tuhan. Yang penting ini bukan perlombaan. Kalau seandainya perlombaan barulah suara merdu tinggi harus kita kuasai note. Tapi ini suara di mata Tuhan. Ya, memang pernah di Natal saya khotbah, nyanyilah vokal grup. Di tengah jalan lupa nasnya. Kita bingung. Apakah tapi untuk menutupi rasa malu, pokoknya semua yang kami nyanyikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi seandainya itu adalah dinilai oleh juri, mungkin sudah nomor 1 di belakang lah mereka itu. Jadi Abraham mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, Abraham selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita melihat lewat dia mempersilahkan Lot untuk memilih lebih dulu. Di saat gembala Lot sedang bertengkar dengan gembala Abraham, Abraham memanggil Lot, keponakannya itu. Lot pemimpin. Abraham pemimpin. Abrahamlah yang membawa Lot. Jadi seharusnya suka-sukanya Abraham sama Lot. Suka-sukanya, apalagi itu anak abangnya. Di bawah levelnya jauh. Tetapi waktu pertengkaran gembala Lot dengan gembala Abraham, maka Abraham memanggil Lot, keponakannya itu. Sekarang kita berpisah saja. Kalau kita kumpul-kumpul begini akan ribut terus ini gembala kita. Ini daerah ini sangat luas. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Terciptalah lagu kiri, ke kiri, ke kanan. Nah, karena ada lagu seperti itu. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kanan. Nah, itu kan. Lalu, biasanya yang memilih yang pertama kali siapa biasanya? Biasanya pilihan yang coba kalau saya tanya jemaat Tuhan. Dikasih uang 100.000 dengan uang 10.000. Lalu disuruhlah kita memilih pertama kali. Biasanya yang kita pilih uang berapa? Kalau ada pilih uang 10.000, sudah enggak normal lagi itu. Mungkin harus dicek dulu. Ya, apakah sudah jam 7:05? Nah, ya. Biasanya kalau yang normal tahu dia membedakan uang 10.000 sama uang 100. Begitulah Lot. Lot memandang ke sekelilingnya. Wow. Lembah Yordan, lembah yang penuh air, rumputnya segar, subur. Ini menjanjikan. Dia lihat ke kanan, wah gersang. Lalu Lot memilih lembah Yordan yang terbaik. Itu artinya Abraham mempersilahkan Lot memilih yang terbaik. Selalu memberi yang terbaik. Biasanya kalau kita kasih pakaian kita ke teman kita, biasanya pakaian yang sudah tidak layak pakai. Sudah kekecilan, sudah kesempitan, sudah enggak suka kita. Biasanya begitu kan? Kecuali jemaat di sini. Kalau kasih bajunya, baju yang paling bagus, baju yang paling baru, baju yang paling dia sukai, pilih. Mau enggak seperti itu? Jadi kalau bilang aku mintalah bajumu 1. Ya aku tunggu dulu situ ya. Sampai capek dia lihat di lemari. Mana yang jelek itu ya? Mari. Beranikah kita bilang begini? Buka lemari. Dari
harga baju paling mahal sampai termurah. Dari Plaza Bintang 5 sampai Monja. Ada di situ. Silakan pilih. Drap. Cuma kadang-kala kita manusiawi juga kan. Kadang kita tahu diri juga. Juga pun serap. Kadang kita pilih juga yang paling jelek. Ada yang begitu. Tapi ada orang tipenya apa? Kesempatan di balik kesempitan. Langsung dia pilih 3 sekaligus. Itu pula paling bagus. Tapi bagi kita yang memberi, sukacita. Tapi kalau kita nggak mental memberi yang terbaik, bersungut-sungut. Aduh, kenapa lah ku suruh diambilnya itu ya? Dipilih pula kesukaanku itu. Yang paling mahal itu pula. Soalnya yang milik ini adalah jago milik kain. Tahu dia mana yang mahal, tahu dia mana yang murah. Tapi Abraham selalu memberi yang terbaik. Yang berikutnya kita melihat. Memberi yang terbaik Abraham di waktu pergi. Dan dia melihat ada 3 orang sedang berjalan melewati kemah. 3 dia nggak kenal itu. Abraham mendekati 3 orang itu dan berkata, menyebut dengan sebutan Tuhan, Tuhan, singgahlah sebentar di kemah. Lalu Abraham suruh Sarah berkata, buatlah tepung yang terbaik, domba kita paling gemuk, paling subur, paling banyak dagingnya, olahlah itu dengan masakanmu yang paling terbaik. Sama seperti tadi, kami makan di rumah makan, punya anak Pak Gembala, makanan yang terbaik. Enak rasanya. Jadi kalau mau tahu kebenarannya, makanlah di sana nanti. Tapi jangan lupa membayar. Abraham tidak bilang begini, domba kita yang sudah pincang-pincang itu, yang sudah kena corona itu potong, ya, yang itu tepung kita itu yang sudah mulai basi itu potong. Dah. Enggak. Saya pernah dijamu oleh seorang pendeta, dia sudah mengajarkan kebenaran ini ternyata kepada jemaatnya. Kalau kau kasih sesuatu, selalu yang terbaik. Lalu waktu aku bertamu ke rumah Pak Pendeta ini, datanglah jemaatnya bawa jeruk. Lalu sampai pendetanya itu periksa satu persatu jeruk itu, jemaat yang memberi itu masih berdiri. Artinya apa? Kalau sempat dikasih yang busuk-busuk, akan kukembalikan dan kumarahi jemaat itu. Ternyata yang terbaik. Enak, manis, besar, waduh. 1 biji pun puas rasanya. Tapi ini ada banyak jemaat, mana yang sudah busuk-busuk, yang sudah tidak laku, bawa ke pendeta. Kasih ke orang, hati-hati. Hati-hati. Itu menghina Tuhan. Jadi kalau kita kasih sesuatu, harus yang apalagi kepada hamba Tuhan. Jangan kasih ayammu kalau sudah kena flu burung. Buang saja ke parit atau tanam. Gak layak dan pantas. Yang berikutnya, Abraham memberi yang terbaik. Dikala Sarah istrinya mati, maka Abraham butuh tanah wakaf. Tanah kuburan. Lalu pada waktu dia menyampaikan akan hal itu, maka ada namanya tanah Efron. Efron bilang begini, gratis tuanku. Untuk tuanku seluruh ini ladangku ini ku kasih gratis. Coba kalau kita dengar kasih gratis gimana? Bahagia enggak? Waduh. Makanya ini strategi orang jualan. Beli 2 gratis 1. Padahal sebenarnya samanya harganya itu kan. Harga 1 dengan harga 2 samanya itu. Yang digabungnya itu. Tapi karena dengar beli 2 gratis 1, berjubel orang datang. Karena dengar gratis 1 itu. Sama seperti anak muda melamar anak gadis calon menantunya. Dia bilang begini, Amang,
Kami sudah saling mencintai dengan anak abang. Jadi saya mau melamar si putri. Datang calon mertuanya bilang, sudah banyak rupanya uangmu. Sudah ada kupersiapkan amang, memang tidak terlalu banyak, tapi bisalah cukuplah. Aku hanya sanggup amang 400.000 maharnya. Dulu memang sudah lumayan mahal itu. Kalau sekarang murah itu. Wah, penghinaan itu sama saya itu. Saya nggak mau. Tambah. 800.000 2 kali lipat kan? Tambah. Kurang. Aku mau juta-juta. Datang anak muda ini, oke mang, aku kasih 0,5 juta ya mang. Mantap, mantap, baru pas. Ternyata nggak bisa dibedakan calon mertuanya ini 800.000 dengan 0,5 juta. Dikira 0,5 juta 505 juta. Waduh, senang kali calon menantunya itu. Sudah kurang 300.000. Tapi mantap katanya. 800 gak mau. Hati-hati ya. Jangan kesempatan dibalik kesempitan. Jangan seperti bibi saya. Kok mau kau sama memburu ini? Dulu Namboru. Kau bintang film, kau gadis rebutan kau katanya. Itulah papa katanya. Begitu datang memburu ini wajah seperti orang Belanda. Rambut pirang. Kutanyalah amang burung ini, apanya kerjamu di Jakarta? Kondekturnya aku itu katanya. Dia pikir kondektur direktur, banyak duitnya, langsung diterima. Itulah kau Namburu ya, gak bisa kau bedakan kondektur sama direktur. Penting ada tur-turnya, belum tentu Nambur. Tapi gak apa-apalah, bahagianya kau Namburu sama Mangburuku ini. Iyalah memang bahagianya, tapi itulah kupikir direktur ramang burung. Jadi jelas-jelas ya, amin. Beri yang terbaik. Tapi Abraham tidak mau gratis-gratisan. Dan selanjutnya banyak sekali ini Abraham. Kalau saya menjelaskan masih banyak lagi. Bagaimana Abraham selalu memberi yang terbaik. Waktu Abraham menyuruh hambanya melamar menantunya, namanya siapa? Ribka. Gratis enggak? Waduh, mahal. Seandainya zaman Abraham zaman sekarang ini pasti berlomba anak gadisnya disodorkan. Inilah menantumu, karena mahal maharnya, mahal bayarannya. Karena apa? Abraham tidak mau murahan, Abraham tidak mau biasa-biasa. Itu yang pertama. Jadi pribadi yang hidup dalam hadirat Tuhan, selalu dia beri yang terbaik. Amin. Beri yang terbaik. Waktunya beribadah, beri yang terbaik. Tahu cara memberi yang terbaik waktu beribadah? Datang sebelum jam ibadah. Sudah duduk menyembah Tuhan. Pulang pun doa lagi. Itu cara memberi. Ini enggak, inti sudah mau khotbah, apalagi sudah kolekte, sudah berlalu. Datang. Udah sampai di gereja, cari posisi di mana bisa tidur. Aduh. Udah sampai di gereja, main Facebookan, main YouTubean. Makanya tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Seperti orgil. Tuhan bilang orang gila banyak di gereja ini. Senyum-senyum sendiri, enggak lucu kok Bapak Pendeta, senyum tertawa. Karena apa? Dengar, itu bukan memberi waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik, pasang mata melotot ke pengkhotbah. Buka telinga bila perlu diganjal. Dengar apa yang disampaikan. Kalau ada mata ngantuk-ngantuk, siapkan ganjalnya. Pikiran harus fokus. Ada cerita-cerita bisik-bisik, bilang begitu sama dia. Aku tidak mau terlewatkan satu kata pun dari firman Tuhan ini. Itu. Nyanyi harus sukacita. Pemimpin pujian sudah lompat-lompat ngos-ngosan. Kita masih belum tarik nafas. Beri yang terbaik. Berdoa kita beri waktu yang terbaik. Bangun pagi-pagi itu waktu yang terbaik.
Malah kita kalah dengan agama tetangga kita. Kita masih ngorok. Wah, beri waktu kita yang terbaik. Persembahan kita pun beri yang Amin. Jangan sampai kau mencari mana yang paling kecil. Nanti Tuhan buat kau salah tarik. Dan kalau Tuhan buat kau salah tarik, jangan balik minta ke gereja lagi kembalinya. Ya, ini kau harus berdoa, Tuhan, taunya Tuhan aku orang pelit sedunia. Ku cari gambar bodat. Ternyata Tuhan yang merah ku beri. Terima kasihlah Bapa buat teguranmu itu. Harus begitu. Aku bersyukur kau buat aku salah tarik. Harus begitu. Jangan balik ke gereja, Pak Pendeta. Aku tadi salah tarik kolete. Aku minta kembaliannya. Oh Tuhan ampunilah. Di sini tidak ada itu. Ya, harus yang terbaik. Amin. Bila perlu digosok persembahan kita itu supaya licin. Ini sudah uang 2.000, sudah keriput, sudah berlubang-lubang, hilang nolnya 1. Kita kasih malah darah tinggian Tuhan. Sepak lainnya kata Tuhan, cuma Tuhan maha kasih. Kutunggu dia sampai bertobat. Yang kedua, jadi mulai kita beri yang terbaik, amin. Amin. Suara kita yang terbaik, amin. Amin. Makanya saya kalau khotbah saya keras-keras, saya mau terbaik. Dan sampai gak kedengaran kok Pak Pendeta, sampai gini-gini telinga. Lembut kali. Wajahnya sangar tapi suaranya lembut kali. Sampai begitu. Ya, bila perlu sampai setan bergetar. Marah hambanya yang diurapi itu katanya. Ini tengking setan dalam nama Yesus. Keluar kau setan. Setan jawab, di sini aku terus. Tapi kau bilang, keluar. Udah marah. Apalagi penuh urapan. Jadi kalau kita tengking tanpa urapan, sampai putus suaramu situ. Sininya aku terus. Kau yang keluar katanya. Makanya sampai ada orang memimpin 2 pelepasan. Udahlah kalau enggak, kau keluar. Aku yang keluar. Keluar kau katanya. Hati-hati ya. Yang kedua, pribadi yang membangun mezbah itu ditandai dari kehidupannya seperti Abraham. Abraham itu senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh. Apapun kata Tuhan, ya Tuhan. Abraham, ya Tuhan. Keluarlah, ya Tuhan. Abraham, ya Tuhan. Persembahkan anakmu Ishak kepadaku di gunung. Ya Tuhan. Pokoknya ya Tuhan. Gak ada bilang, tunggu Tuhan. Ya. Jadi Abraham itu selalu berserah. Dan hebatnya Abraham itu bisa membedakan suara Tuhan, suara hati, dan suara hantu, setan. Tahu dia membedakan. Ini benar-benar dari Tuhan. Karena kedekatannya dengan Tuhan, tahu dia membedakan suara Tuhan apa tidak. Bisa enggak karena kedekatan kita bisa bedakan suara siapakah yang sedang ngomong itu? Bisa enggak? Bisa. Mau dibuat-buat pun aneh-aneh, masuklah kau. Kau bikin seperti suara Gundoruo, taunya aku Syanu aja kau. Oh, bisa tahu ya. Karena apa? Sudah kenal. Kedekatan membuat kita mengenal. Kalau ada suami ketok pintu rumah, istrinya ketakutan, berarti kurang dekat hubungannya itu. Mungkin selalu di kedai tua suaminya, istrinya selalu di rumah.
Istrinya pergi ke gereja, suaminya pergi ke tua. Makanya nggak tahu. Kedekatan itu membuat kita bisa bedakan suara siapa yang bicara ini. Sama seperti Abraham. Begitu Tuhan bicara, ya Tuhan. Tahu dia. Dia nggak bilang, Abraham persembahkan anakmu Ishak. Pulang kau, diam. Setan kau, gak gitu. Ya, karena waktu disuruh Tuhan ini rasanya gak pas. Tapi Abraham berkata, iya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Pribadi yang membangun mezbah itu seperti Abraham. Abraham diberkati dan menjadi berkat. Kita bisa lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, diberkati menjadi bangsa besar, sekalipun waktu itu anak belum ada. Yang kedua, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi pribadi yang membangun mezbah itu pasti hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Jadi kalau ada orang diberkati tetapi tidak menjadi berkat, itu bukan dalam mezbah yang benar. Itu mezbah yang salah. Orang semakin kaya kalau dalam mezbah harus semakin murah hati. Semakin kaya semakin memberi. Semakin kaya semakin penuh belas kasihan. Semakin kaya semakin mendukung pekerjaan Tuhan. Itu baru namanya dalam mezbah. Ini ada banyak orang merasa mau mezbah, tapi pelitnya setinggi langit, sedalam lautan. Malah dia bilang, kami pernah dulu buat acara, ya. Jadi waktu istrinya kasih janji iman. Nah, biasanya kan kalau acara-acara Natal kan ada istilah janji iman. Istrinya bilang begini, 1 juta dari kami. Padahal sebenarnya 1 juta karena mereka adalah orang diberkati Tuhan, menurut kita itu sangat kecil dibanding yang lain. Tapi waktu suaminya tahu, padahal suaminya pengusaha. Tahu berapa yang dikasih? 500.000. Biasanya yang lebih pelit biasanya di keluarga ya. Istri dibanding suami. Kalau istri bilang 1 juta biasanya suami bilang 2 juta. Nah itu biasanya. Kalau suami bilang 2 juta biasanya istri kurangi 1 juta. Nah itu. Ini aneh. Tapi waktu kita tanya, kenapa dikurangi Pak? Istri kemarin sudah bilang begini. Oh, betul. Itu masih kedagingan istriku memberi. Waktu aku berdoa di hadirat Allah, Tuhan suruh 500.000. Ketemu Allah atau ketemu hantu ini? Rohani ya. Jadi banyak orang sekarang ini memakai istilah rohani demi mendukung dosanya, keinginannya. Masa di hadirat Tuhan jadi dikurangi? Kita bingung ya, Tuhan kita itu berarti pelit. Harusnya tuh ngomong, kaulah yang menutupi itu semua. Banyaknya hartamu. Gitu aturannya Tuhan ngomong kan. Aku setelah berdoa, Pak, kata Tuhan 500 lah kau kasih katanya. Aduh. Untunglah gak aku bilang, aku Pak setelah berdoa, Bapak kata Tuhan katanya di neraka nanti. Bingung gak dia kira-kira? Cuma aku tahan nanti. Aduh, jadi marah dia nanti. Cuma udah mau aku bilang, setelah aku berdoa Pak, kata Tuhan, Bapak di neraka katanya. Karena orang-orang pelit, orang kikir itu tempat tinggalnya di neraka. 1 Korintus 6 ayat 10 itu Pak. Hati-hati ya. Hati-hati.
Jadi orang yang diberkati itu akan semakin menjadi berkat. Demikianlah jemaat di sini. Kalau dalam hadirat Tuhan, pasti terbayang wajah-wajah yang kelaparan. Pembangunan rumah Tuhan, diingatkan Tuhan. Oh, bantu kata Tuhan. Dan hukumnya semakin membantu, semakin memberi, percayalah bukan semakin kekurangan. Tapi semakin berkelimpahan. Berkelimpahan. Bunganya di bank sorga itu bisa sampai jutaan kali lipat. Mana ada bunga bank yang bisa jutaan kali lipat? Bunga bank mana itu? Bunga bank sorga lah yang bunganya besar. Orang kasih 10.000 bisa dapat 1 M. Oh, Tuhan kita itu luar biasa. Jadi mari jemaat Tuhan, tidak boleh kita kikir dan pelit. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita menjadi berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri.